ayat 1 sampai ayat 5, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di sini dikatakan bahwa masalah itu adalah sesuatu hal yang baik bagi saya, kata Rasul Paulus. Masalah itu adalah hal yang baik buat saya supaya semakin hari semakin teruji keimanan saya bahwa saya hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Tetapi berapa dari kita yang melihat masalah sebagai berkat? Makanya saya katakan, masalah itu adalah berkat bagi kita. Jangan tersinggung saya bikin kau pergi. Selesaikan masalah itu. Jadi masalah itulah yang membentuk keimanan kita, sebagaimana Rasul Paulus katakan di sini. Tapi seringkali kita melihat masalah sebagai momok dalam kehidupan kita. Padahal masalah itu baik buat kita, supaya keimanan kita semakin teruji bahwa kita adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran akan teruji apabila ada masalah. Ada amin. Nah, oleh sebab itu jangan benci, jangan kecewa, jangan sakit hati. Jangan sakit hati dengan orang-orang di sekelilingmu. Jangan sakit hati dengan orang yang berkata mungkin tidak baik terhadap kamu. Saya siap untuk menerima itu karena Yesus sudah mengalaminya. Ada amin? Yesus sudah mengalaminya. Yesus sudah melewati semua itu. Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa berpegang kepada satu prinsip. Kalau Yesus saja mengalami hal seperti itu, apalagi kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa firman Tuhan, di mana ada persoalan, Tuhan ada bersama dengan kita. Ada amin. Nah, oleh sebab itu keimanan kita, kehidupan kita, pengenalan kita akan Tuhan akan semakin teruji. Puji Tuhan, beberapa hari yang lalu kami ada kunjungan. Seorang ibu mengatakan, saya menerima Yesus. Dan dia katakan, semua saudara saya membenci saya, tetapi saya terima mereka sebagai saudara saya. Dan saya tetap percaya bahwa mereka suatu kelak akan tahu, akan terbukti bahwa saya benar. Jadi saya bilang, ibu ini luar biasa. Saya katakan, ini jalan-jalannya mirip. Karena seorang yang murtad itu, dia tahu kalau dia meninggalkan yang lalu, dia tahu yang ke depan itu sesuatu hal yang baik. Apalagi berkaitan dengan masalah keselamatan, keimanan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan hanya karena persoalan orang-orang yang mungkin merasa kayaknya, atau bisa saja kita yang tersinggung. Ya, kita tersinggung dengan perkataan seseorang. Padahal perkataan seseorang itu bisa saja itu adalah bagian yang sedang direncanakan Tuhan supaya saya semakin teruji dan mengerti arti hidup saya yang sesungguhnya di dalam keyakinan saya sebagai orang Kristen. Di dalam hal inilah sebenarnya kita harus mengerti. Makanya katakan kita butuh hikmah. Ya, Tuhan mau supaya kita mengerti rancangannya. Aku tahu rancanganku atas kamu, bukan rancangan kecelakaan. Disinilah sebenarnya kita perlu mengerti. Oh, luar biasa, Tuhan itu baik. Ada amin.